Assalamualaikum. Selamat pagi Bunda. Apa kabar nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, pagi ini kita ada jadwal buat posyandu adik Jessi dan kakaknya Mbak Sanum. Nah, seperti apa posyandu di tempat kami? Yuk kita ikutin keseruannya ya. Oke Bun, kita udah persiapan mau berangkat ke posyandu ya. Nah ini kali ini aku diantar sama adik aku untuk berangkat ke posyandunya. Nah perjalanan menuju tempat posyandunya kira-kira 1 kilometer dari rumah aku ya Bun. Nah kita melewati persawahan yang ini sudah pada panen semuanya ya Bun. Nah ada juga ya beberapa yang belum panen memang. Bisa kita lihat ya Bun, ini tempatnya sangat sejuk sekali. Kalau pagi-pagi biasanya suka jalan-jalan di tempat ini Bun. Nah ini sebentar lagi kita udah mau nyampe di tempatnya. Kalau daerah sini, ini sudah pemukiman ya Bun. Jadi persawahannya udah di bagian sana aja, yang bagian sini udah banyak dibangun perumahan seperti itu. Bukan perumahannya Bun maksudnya, cuman rumah yang ada di desa ya seperti inilah Bun keadaan di desa kami. Bentar lagi kita nyampe, ada tikungan. Nah itu tempatnya udah kelihatan Bun. Oke, kita berhenti di sini ya untuk tempat posyandunya tuh. Udah rame banget ya Bun. Nah kita parkir dulu Bunda. Tuh udah banyak yang datang ya ternyata. Dan ini si Jessinya masih anteng aja ya Bun di gendongan aku. Mari kita langsung masuk aja ya Bun. Kita antri di sana. Nah sebelumnya kita akan absen dulu ya Bun. Kita tulis absen di sini. Nah lanjut kita mulai pengukuran untuk Mbak Sanum dulu ya. Kita timbang berat badannya berapa ya Mbak Sanum. Nah setelah itu kita ukur juga untuk tinggi badan dari mbaknya. Nah sekarang lanjut untuk mengukur berat badan dari adik Jessi ya Bun. Kita timbang di sini. Nah kita akan letakkan Jessi di timbangan ini. Anteng ya dek. Biasanya dia anteng loh kalau ditidurin di sini. Ini kok rewel banget ya. Mungkin dia ngantuk kali ya Bun ya. Biasanya kalau ditimbang itu dia tuh anteng gitu, senyum-senyum. Sekarang malah nangis. Diukur aja kayak mau diapain gitu. Nah kalau sudah ditulis di KMS-nya ya Bun, biar kita tahu setiap bulan itu ada kenaikan atau penurunan untuk berat badan si baby juga kakaknya ya. Nah kalau misalkan ada kekurangan untuk berat badannya kan kita bisa evaluasi ya Bun. Gimana ya cara makannya kok bisa kurang, apakah makannya kurang, memang kurang, atau memang si anak itu seperti itu badannya gitu loh, nggak bisa gemuk-gemuk amat gitu loh. Kan kalau di buku yang pink itu kan ada ya Bun ya panduannya untuk berapa usia sekian, berat badannya sekian, seperti itu. Nah kalau kurang dari garis hijau berarti memang berat badannya kurang. Nah itu perlu dievaluasi. Nah kalau misalkan di atas garis hijau itu dinamakan obesitas lah seperti itu. Itu bisa harus dikurangin ya Bun.
Takutnya kan nanti kalau misalkan masih dalam masa pertumbuhan, anak itu nanti malah susah untuk duduk, susah untuk berjalan gitu loh kalau berat badannya berlebihan. Oh iya, kalau di tempat aku tuh waktu posyandu seperti ini biasanya dikasih makanan ya bun. Ya nggak tentu sih makanannya, kadang ada buah-buahan, bubur, susu, biskuit, juga makanan yang lain ya bun. Yang penting anak-anak suka dan juga bergizi tentunya ya bun. Nah, sambil nunggu buku kita diperiksa, juga ditulis, didata oleh Bu Bidan. Nah, ibu-ibu itu biasanya nunggu anak-anaknya di tempat mainan ini ya bun, sambil ngajak anaknya main biar nggak rewel. Nah, karena keterbatasan tempat untuk bermain, nah para ibu-ibu juga ada yang duduk-duduk santai di sini ya bersama babynya sambil nungguin kita dipanggil oleh Ibu Bidan, sambil ngobrol-ngobrol, bercerita, berat badan anakmu berapa bu, gitu ya bun ya. Biasanya kan kayak gitu ya kalau kita lagi rame ngumpul bersama ibu-ibu yang lain ya bun ya. Nggak apa-apa ya bun ya, ini kan bisa untuk sekalian kita sharing bersama ibu-ibu yang lain juga tentang masalah apa yang ada di dalam anak kita ya masing-masing. Kan biasanya ada anaknya yang nggak bisa makan karena tumbuh gigi mungkin, terus ada yang rewel, ada yang susah makanya seperti itu ya bun. Jadi kita bisa sharing selagi kita bisa berkumpul bersama seperti ini setiap bulannya, kita juga bisa sharing bersama ibu-ibu yang lain. Jadi dinikmati aja ya bun, dinikmati, disyukuri, karena kenapa kalau kita bisa kita nggak lakukan ya bun. Kapan lagi kita bisa berkumpul seperti ini kalau nggak pas posyandu seperti ini ya bun. Karena kalau misalkan di rumah mungkin ada kegiatan yang lain, mungkin yang satu sibuk kerjaannya, yang satu lagi sibuk dengan usahanya seperti itu. Nah kalau pas seperti ini mungkin kita bisa lakukan sharing bersama-sama dengan ibu-ibu yang lain. Jadi kalau misalkan ada kegiatan posyandu seperti ini, kalau bisa ya bun ya, usahakan untuk datang, karena selain kita bisa untuk melihat data berat badan dari anak kita, pertumbuhan anak kita juga bisa bertemu dengan ibu-ibu yang lain untuk sekedar sharing atau membahas masalah apa yang ada di dalam anak kita. Anaknya bisa apa, udah bisa apa, seperti itu ya bun. Nah dengan begitu nanti kita kan bisa mengevaluasi diri kita sendiri ya bun. Jadi anak aku tuh usia segini kok belum bisa seperti ini ya, berarti kita harus melatih si anak ini, usia sekian harus bisa seperti ini, katakanlah seperti itu. Nah harus bisa kita latih sendiri ya bun, agar bisa memenuhi kriteria usia sekian harus sudah bisa apa. Jadi buat bunda-bunda yang mungkin masih baru memiliki anak, jangan sungkan-sungkan ya untuk sharing ataupun sekedar bertanya kepada teman-teman yang lain yang mungkin sudah pernah punya baby ya sebelumnya, agar kita tahu bagaimana perkembangan anak kita ke depannya. Nah ini karena si Jessinya udah bobo dan buku kita sudah selesai juga ya bun, jadi kita mau pamit dulu ya bun, mau OTW pulang. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Assalamualaikum.